Iya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Zenia Hutajul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu gender, bias gender, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wikipedia, gender, jantina atau lapuan adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan, atau intersex. Nah, hal itu yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender. Orang-orang yang merasa atau tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya disebut sebagai non-biner atau genderqueer. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari pria dan wanita, dan yang secara kolektif disebut sebagai gender ketiga, seperti golongan bisu di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang Hijra di Asia Selatan dan yang dianggap sebagai makhluk agung. Sedangkan jenis kelamin atau seks merupakan karakteristik yang didasarkan pada faktor biologis, seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon yang disebut sebagai karakteristik seks primer. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu tentang apa itu bias gender dan bentuk-bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Bias gender merupakan kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi gender. Sederhananya, seperti bias gender merupakan kecenderungan untuk lebih memilih salah satu gender daripada yang lain. Dijelaskan dalam laman Built-in, bias gender terkadang terbentuk tanpa disadari ketika seseorang mengaitkan sikap dan stereotip tertentu dengan orang atau kelompok tertentu. Tanpa sadar, sebenarnya ia sudah melakukan bias gender. Berikut merupakan 4 bentuk bias gender menurut Mitra Warcana. Untuk yang pertama yaitu stereotype, yaitu pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Untuk yang kedua yaitu beban ganda. Beban ganda ini merupakan suatu peristiwa ketika seseorang mendapatkan beban lebih besar dari apa yang bisa dilakukannya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Selanjutnya itu marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Kemudian yang terakhir itu ada kekerasan, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu kepada jenis kelamin lainnya. Iya. Selanjutnya yang ketiga itu tentang contoh bias gender dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya contoh kasus bias gender menurut Tempo.co Jakarta. Komnas Perempuan mengkritik pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari Setiadi soal perempuan lebih kejam dari laki-laki saat membicarakan kasus pembunuhan suami oleh polisi wanita di Mojokerto, Jawa Timur. Perkataan itu sebelumnya disampaikan oleh Budi Ari dalam rapat dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 10 Juni 2024. Menurut Ketua Komnas Perempuan Andian Triani, pernyataan Budi Ari memiliki bias gender yang sangat kentara. Nah, kesimpulan dari pembahasannya yaitu gender bukanlah hal yang pasti. Kita semua bisa berperan dalam mengurangi bias gender dengan cara yang pertama, edukasi diri dan orang lain. Yang kedua, berbicara ketika adanya ketidakadilan. Dan yang ketiga adalah mendukung kesetaraan di semua bidang. Maka, stop bias gender.